Terus di sini juga ada penilaian. Di sini penilaian kita bisa input nilai. Nah, seumpama saya pengen input nilainya dari ini namanya user akunnya Mumtaz. Tambahkan nilai. Di sini jenis penilaiannya penilaian laporan. Terus saya masukin ke sini 80. Tambahkan. Nah, di sini saya edit nilainya pakai jQuery Ajax. Pakai jQuery Ajax supaya nggak reload halamannya. Jadi langsung kerubah, saya misalnya ganti 50 jadi 50. Di database-nya juga langsung kerubah. Terus laporan mahasiswa. Buat lihat laporannya ini langsung ke download, Pak. Laporannya disetting untuk PDF Doc. Jadi terus buat absensi, tadi kan sudah ada satu orang absensi. Buat lihat yang hari ini absensi itu bisa dilihat. Nah, ini tadi yang absensi tanggalnya 2000 ini tahun 2021 tanggal 20, jam masuknya jam 12.13 tadi. Terus approve cancel buat yang tadi ngirim data magangnya bisa di ini, misalkan saya approve yang Mumtaz tadi. Nah, jadi komplit. Buat selanjutnya ada akunnya penguji sama industri, dijelasin sama teman saya, Pak. Silakan. Oh ya. Bentar, Pak, bentar. Nggak mic mana? Iya, nggak mic wae. Di sini saya akan menjelaskan tentang penguji. Ya, Pak. Kenapa sih? Oh ya. Perkenalkan, nama saya Haidar Karti Muhammad, NIM 005 dari D4 MIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang penguji. Di penguji ini fiturnya ya konsepnya hampir sama, Pak. Yang sebelumnya cuma ada input nilai di sini, melihat daftar mahasiswa, lalu kita coba mahasiswa. Iya, Mas. Peserta magang. Oh iya, daftar peserta magang. Salah ini berarti. Mana? Lalu coba Mumtaz ya. Nah, di sini kan nggak ada nilainya, lalu kita coba tambahkan nilai. Di penguji ini penilaiannya hanya laporan, Pak. Soalnya kan penguji kan cuma lihat dia mempresentasikan laporannya. Ya, lalu kita masukkan nilai semisal 85, ditambahkan. Lalu ini menggunakan jQuery Ajax, bisa diganti semisal tipe mungkin dosennya, Pak, bisa diganti 90, lalu bisa dihapus lagi, dihapus. Nah, nanti kita tambahkan seperti itu, Pak. Lalu kembali, lalu sudah ini. Next akan dilanjutkan oleh Muhammad Ibnu Nadir. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Nadir, NIM 1901397020. Di sini saya akan menjelaskan tentang dosen industri. Dosen industri. Di sini dashboardnya ada tampilan penilaian, kepuasan, puas dan tidak puas. Lalu pada penilaian ini dapat menginput nilai dari peserta e-magang. Contohnya ini menambahkan nilai, terdapat banyak nilai yaitu praktek, etika, disiplin, dan penilaian laporan. Maka masukkan nilai. Konsepnya hampir sama yaitu menggunakan jQuery Ajax. Bisa diganti nilainya langsung.
Kalau peserta magangnya lihat nilainya gimana? Peserta magang lihat nilai. Peserta magangnya lihat nilainya bisa, Pak. Di tadi yang di dashboard, yang di mana? Di akun peserta magangnya. Di sini sebentar. Nah, di sini kan ada yang nilai ini, terus yang tadi mumtaz ini kan. Nah, di sini ada penilaian dari industri, dari penguji, dari pembimbing, sengaja dipisah-pisah supaya nilainya nanti nggak tempuk, Bang. Jadi industri mau ngasih nilai, terserah industrinya mau ngasih nilai, pengujinya sama pembimbingnya, nanti baru ditarik kesimpulannya. Kayak gitu. Nama industrinya dari mana? Apa? Itu nilai dari industri. Industrinya mana? Pengujinya siapa? Pembimbingnya siapa? Oh iya, nanti saya ganti nih jadi anunya, yang dipilih tadi. Belum diganti, Pak, ini masih biasa. Kak kepikiran juga tadi sih. Oke. Terus sama buat yang tadi buat yang tadi kepuasan kan ada Yang presentasi ya, kok balik lagi ya? iya, balik-balik terus, Pak, biar kebagian rata. Kan udah rata tadi. Yang terakhir kan belum. Yang terakhir admin ini, Pak. Ya yang tadi yang terakhir siapa? Yang terakhir Nadir, Saya, Pak. Ibnu Nadir, Pak. Kok diganti tadi? Soalnya tadi kan Bapak nanyanya tentang nilai. Nah, nilai itu di user itu masuk saya yang jelasin, Pak. Emang yang lain nggak bisa jelasin ya? Bisa sih, Pak. Oke, silakan dilanjut. Ya. Ini lanjut buat grafik kepuasan Guardi Muhammad. Ya, Pak. Iya. Di sini grafik kepuasan bisa dicoba. Di sini ada yang tidak puas. Oh iya, ini kita lihat dulu ke database. Yang bikin program siapa? Rating, di tabel rating, lalu nggak usah dijelasin ya sini mau. Piro sing puas, piro sing gak puas. Nah, ini kan 3 puas dan 1 tidak puas, Pak. Lalu ditambahkan, iya. Akun sini itu, iya. Dilakukan sih kan. Ya, ini tadi kan itu kan 3 yang puas lalu 1 yang tidak puas. Ini dipersenkan, Pak. Menggunakan tabel kepuasan. Jajal sih gimana? Ini dijajal sih. Walah. Ya, terima kasih Mas Sukma. Cepet ya. Mungkin bisa ditutup. Gimana, Pak? Ya, sudah. Oke, silakan. Sekian dari saya. Atau ada yang mau nambahin? Tidak ada. Waktunya, Bos. Iya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan yang presentasi. Saya share screen. Sekalian on cam. Apakah sudah keluar? Sudah. Ya, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Hafiz Mardiansyah, NIM 031. Nama saya Otniel Iuliano, NIM 028. Perkenalkan, nama saya Dini Ramadanti, NIM 029.
Ya, mungkin Adit bisa menjelaskan konsep dari website kami. Di sini kelompok kami membuat layanan mengenai Dreamy Notes, yaitu tentang perencanaan di mana kita sebagai pengguna dapat membuat suatu rencana seperti kayak notes gitu. Lalu Dreamy Notes sendiri itu merupakan website yang memungkinkan untuk membuat jadwal-jadwal. Jadi ini cocok buat masa sekarang karena kan sekarang juga lagi pandemi. Jadwal-jadwal kan juga bisa lebih terstruktur lagi. Lalu selanjutnya ada tampilan mengenai kenapa harus Dreamy Note, karena di Dreamy Note juga kami membuat dengan banyak fitur yang sangat membantu dan memiliki aksesibilitas yang tinggi. Lalu di Dreamy Note ini pengguna dapat membuat seperti jadwal, terus ada kayak kalender yang nantinya dibuat untuk mengingatkan pengguna bahwa kayak tanggal itu akan ada jadwal ini. Lalu ada untuk menyiapkan acara-acara yang nanti akan datang. Layanan ini juga tidak dipungut biaya. Lalu untuk memulai menggunakan web ini bisa login terlebih dahulu yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya, mungkin Otniel bisa menjelaskan UI UX-nya dan front end. Baik, di sini tampilan pada menu utama ini terdapat di pojok kanan atas itu ada dashboard sama logout. Itu logout kalau misalnya sudah login ya. Terus sama yang pas agak ke bawah Mas, langsung yang pas ini. Di sini terdapat about, contact, donate sama review dan FAQ. Langsung masuk ke menu tampilan user aja Mas. Oke, di sini terdapat tampilan user apabila user sudah login ya. Di pojok kanan atas itu terdapat menu profil. Di sini tampilan dari profil tiap user ada nama depan, nama belakang, email, username sama tanggal dibuat akun ini, seperti itu. Kembali lagi ke menu utamanya, dan di pojok yang tadi Mas, yang di pojok kiri yang hamburger icon itu, di situ ada beberapa pilihan. Jadi kayak my test itu maksudnya itu dibuat untuk isian apa saja jadwal yang akan kita kerjakan nanti. Terus kalau all test itu semua dari kegiatan kita. Terus nanti kalau yang today itu untuk menampilkan beberapa acara yang hari ini akan kita lanjutkan. Kalau yang upcoming itu acara untuk kedepannya. Sama yang di pojok kanan bawah itu ada 2 icon, yang satu untuk nambah sama yang satu untuk print out acara kita hari ini atau mungkin hari kedepannya juga. Dan logout aja, logout Mas. Nanti langsung masuk ke tampilan admin aja. Di sini ada tampilan dashboard untuk admin. Jadi di sini itu kayak untuk melihat beberapa penilaian dari tiap user, bagaimana user itu memberikan penilaian terhadap website ini. Oke. Oke, cukup. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Sukma. Ya,
di sini saya akan menjelaskan backend-nya ya. Bagian sini saya menggunakan Django dan sudah saya deploy di Heroku. Kemungkinan nggak ada bug ya, soalnya meskipun saya belum CI/CD tapi ya insya Allah nggak ada bug. Mungkin bisa dimulai dari membuat task. Oh, bikin admin ya. Atau register terlebih dahulu saja. Di sini saya sudah menambahkan beberapa layer pengamanan. Untuk mendaftar kamu harus verifikasi terlebih dahulu. Misal saya akan mendaftar akun ini, maka akan mengirimkan email ke Gmail ini. Di sini akan membuat token selama 30 menit ke depan, tapi nggak pakai JWT biasa, pakai database. Ini saya cover dan emailnya sudah pakai Terminus. Ini tokennya, diklik. Oh, expire tak valid. Ya mungkin pakai uang bisa. Ya begitu registernya ini kok valid. Bentar saya cek database-nya. Oh masuk sudah. Seingat saya bisa sih, error ya langsung ke tasnya aja nanti. Seingat saya bisa pas, soalnya belum saya sudah lama gak buka ya. Ya mungkin itu. Langsung ke user saja. Aku bisa. Soalnya pas deploy pasti selalu ada masalah. Ya mungkin tak bisa menambah task. Ternyata satu kita harus buat grup terlebih dahulu ya, misalnya kuliah, misalnya tugas, misalnya tanggalnya tanggal besok, waktu jam 12.00, maka akan langsung masuk dengan email. Ini untuk selesai dan ini untuk hapus ya, bisa sama. Ini untuk ekspor data, misal saya buat task baru. Akan tersimpan di sini Terminus my task, terus emailnya tanggal berapa. Menggunakan environment variable biar aman. .env ini masuk ID berapa, terus status dan deskripsi, tanggal deadline, time decline. Ketika deploy terhadap masalah ini nggak masuk. Kira-kira ini email. Terus untuk ini kan untuk upcoming, berarti dia akan masuk ke upcoming. Oh, enggak masuk. Untuk search, combat. Nggak muncul. Ya Pak, bentar Pak. Oh, boleh ya. Ya, ini soalnya ini Pak, case sensitif. Kayaknya harus besar juga. Ini subtask. Oke, tadi ngepaknya ada 2, ini upcoming
Betul, pas di lokal bisa. Untuk subtext satu ditambah, di delete, komen sama, terus bisa menambahkan apa ini, member. Dari sini membernya sudah ditambahin dari sarannya Pak Amirul. Di sini saya akan mengirimkan token sama. Ini kan saya pakai Feed 1. Mungkin saya akan kirim ke emailnya Andini ya. Si email Andini. Coba. Misalnya yang terdaftar di sini itu dari database-nya ini Andini. Saya kirim ke Andin. Sudah diundang, mohon tunggu nanti bisa buka ke emailnya Andin untuk meng-ACC. Ini juga bisa live group. Kalau live group misal nanti kalau nggak ada orangnya nanti otomatis akan kehapus grupnya. Delete ya akan menghapus, delete-nya yang bisa menghapus itu cuman user yang tertinggi, itu leader kalau salah. Kan ada 2 user sini, leader dan juga employee dan juga admin. Leader employee ini khusus yang grup saja ini. Di emailmu Pendin. Ya, karena verifikasi emailmu. Oh, sudah. Ya kirim menang aku. Waktunya tinggal. Ya mungkin itu untuk sambil menunggu. Ini bisa cek profil. Ini user, ini edit. Ini saya nyambungnya ke Cloudinary. Mau pakai AWS tapi bayar ya. Daftarnya kan pakai kredit. Aslam baru. Dirimu ini bisa dibuka langsung ke cloudinary.com. Ya waktunya sudah habis Pak. Oke, silakan. Oke. Ya, mungkin, keren sih, udah di deploy juga ya. Ini cuman tadi bugnya Pak. Soalnya lokal sama bug mesti tak sesi di soalnya Pak, tak testing. Iya Pak. Mungkin Oke, sekian. terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren ya, udah di deploy. Mungkin yang lain nanti ada yang di deploy juga, atau belum ada yang lainnya. Oke, silakan dilanjut untuk kelompok berikutnya ya. Kelompok saya, Pak. Oke, silakan. Anggota saya Gusti Gaga Samudra NIM 022 sama Muhammad Rizal Bayhaqi. Menjelaskan dari web kami bagian daftar. Halo, nggak ada suaranya. Oh, nggak ada suaranya. Bentar. Oke, udah. Silakan. Sudah, Pak. Oh ya.
Di sini syarat pendaftaran sudah terisi, yang nomor 1 mengisi formulir pendaftaran. Di sini bisa bisa mengubah data yang telah diisi tadi. Nah, di sini kita kirim. Nah, sudah berhasil untuk pendaftaran. Di sini akan login. Nah, di sini akan dijelaskan oleh teman saya yang Bagas. Ya, di sini ada di user profile ada data siswa sama data orang tua sesuai sama apa yang diisi tadi. Lalu syarat pendaftaran. Nah, syarat pendaftaran siswa baru yang harus dipenuhi, mengisi formulir pendaftaran tadi sudah, fotokopi akta kelahiran dan kartu keluarga 2 lembar bisa upload di sini. Dan foto anak, foto keluarga itu bisa juga diupload. Oh, nggak di-upload? Lalu pembayaran. Loh, masih gagal dilanjutin pembayaran. Iya, Bang, saya error di sini. Oke. Nggak apa-apa, dilanjut aja kalau gitu. Ya, coba. Misal aja. Nah, ya bisa hasilnya. Nah, di sini kan yang kurang yang ini. Nah, di sini tadi kan sudah dilengkapi otomatis ini teknisnya. Ya, yang pembayaran persyaratan sudah lengkap. Tunggu konfirmasi admin paling lambat 2 hari kerja. Ini persyaratannya dari mana lengkapnya tadi? Otomatis lengkap atau nunggu di menu syarat pendaftaran tadi? Ya, ini Pak, dari sini daftarannya Nah, itu kan lengkap belum dan lengkap. pendaftaran. Kok tadi di menu pembayaran udah lengkap? Oh iya. Itu mungkin jika sudah lengkap, Pak. Jadi Nah, ini kan jika belum sudah lengkap. lengkap, tunggu Iya, konfirmasi paling lambat ini 2 hari gimana? kerja. Nah, lalu konfirmasi pembayaran. Anda belum melengkapi pendaftaran atau belum dikonfirmasi oleh admin, klik di sini untuk melengkapi atau melihat status daftar. Lalu di jadwal, ini daftar mata pelajaran kelas, ini upacara, membaca, bahasa, seni, dan sekian. Ini kelas mana? Ini webcam ini berupa kayak PPDB online, Pak, bukan kayak seperti web sekolah. Nanti menyesuaikan, Pak, nanti jadwalnya.
Jadi bisa diganti-ganti sesuai kelasnya nanti. Ada kelasnya nggak di situ? Mana? Oh, belum ada sih Pak, ini masih pendaftaran buat siswa baru aja. Berarti kalau pendaftaran ada jadwal nggak sih sebenarnya? Gimana Pak? Kalau pendaftaran udah ada jadwal atau belum posisinya? Sebenarnya belum sih Pak, tadi ada Ini miss. ini langsung langsung masuk dalam jadwal ini Pak. Dari satu kelas. Ini saya rencanakan untuk satu kelas, jadi masuk dalam ini jadwal kelas ini. Masih belum ada dua kelas maksudnya. Dilanjut. Di sini akan di bagian admin dijalankan oleh Pak Rizal Bayadi. Oke, saya di sini akan menjelaskan mengenai halaman admin. Pertama ada di home, terus selanjutnya kan tadi ada konfirmasi pembayaran. Jadi tugas admin konfirmasi pembayaran kalau ada siswa yang mendaftar dan sudah memenuhi persyaratan yang dilengkapi tadi. Kalau belum melengkapi persyaratan belum bisa dikonfirmasi pembayarannya. Terus lanjut ke bagian guru. Nah, di sini untuk data guru diisi manual bisa ditambahkan dan bisa diedit juga. Contohnya seperti ini ditambahkan. Ada kelebihan itu. Penutupnya ke render. Nah, setelah ditambahkan langsung muncul data gurunya. Selanjutnya konfirmasi pembayaran dari pendaftaran yang tadi. Setelah pendaftaran tadi melengkapi kan ada beberapa rincian pembayaran. Admin di sini tugasnya untuk mengkonfirmasi pembayaran yang tadi sudah dibayarkan. Lanjutnya, Datanya dari mana? gimana? Kok nggak ada data? Kok nggak ada data pembayaran? Kan tadi dari siswanya belum melengkapi, Pak. Jadi belum bisa masuk untuk konfirmasi pendaftaran terlebih dahulu, terus baru ke konfirmasi ke pembayarannya dulu. Lanjut ke pembayaran SPP. Pembayaran SPP masih tadi masih belum diisi, belum sempat diisi rinciannya, Pak. Maaf. Terus lanjut ke konfirmasi pembayaran kegiatan. Nanti di sini berisi berupa seperti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa-siswa yang mendaftar ekstrakurikuler. Selanjutnya laporan. Jadi laporan ada laporan pendaftaran siswa, lalu laporan pendapatan dari pembayaran tadi, sama mencetak laporan kegiatan dari ekstrakurikuler tadi, Pak. Lanjutnya ke mata pelajaran. Nah, di sini mata pelajaran juga bisa ditambahkan secara manual. Selanjutnya jadwal yang tadi
Ya, sebenarnya itu jadwal seperti masih rancangan jadwal buat ajaran baru. Interupsi waktunya sudah habis. Jadi bisa dirubah-rubah. Interupsi waktunya habis, Mas Rijal mesti Ya. ditutup mungkin. Baik. Terima kasih. Cukup segitu saja. Terima kasih dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin catatan buat semuanya ya. Jadi kalau bikin kayak aplikasi, usahakan kalau satu flow itu udah beres gitu ya. Jangan sampai fiturnya kelihatan banyak tapi nggak bisa jalan gitu. Maksudnya flow-nya nggak bisa lengkap. Jadi kalau misalnya satu flow udah benar-benar udah jalan baru ke fitur berikutnya. Jangan bikin fitur baru tapi flow yang sebelumnya belum oke gitu ya. Jadi buat semuanya aja. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau bikin aplikasi ya kalau satu flow udah oke baru lanjut ke flow berikutnya atau fitur berikutnya. Oke, mungkin berikutnya, kelompok berikutnya ya. Jadi bentar saya izin ke kamar mandi dulu ya. Jadi kurang lebih 5 menit ya. Silakan dipersiapkan untuk kelompok berikutnya. Assalamualaikum. Silakan langsung dilanjut aja. Dari kelompok mana, terus siapa aja anggotanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan web kami yang beranggotakan saya, Amalia Vanda Ningtyas, NIM 012. Saya Vina Maulidia Nabila, NIM 034. Saya Wilita Asmaradi Abadi, NIM 017. Mohon maaf ya Pak, nggak bisa on cam kameranya, lagi error. Ya. Ya, oh silakan. Untuk yang pertama, ini web kami mengenai sistem pengaduan masyarakat Jawa Timur di berandanya. Lalu untuk di suara masyarakatnya, ini terdapat kategori-kategori yang ada yang kita seperti ini kategorinya ada banyak ya, ada seperti kesehatan, bantuan pangan, tentang coronavirus, pendidikan, pertanian, narkoba, tindak kriminal, dan untuk umum juga ada. Untuk di bawahnya ini terdapat yang populer, yang kita ini about us mengenai web kami. Latar belakangnya yaitu website ini kami buat dengan tujuan untuk menampung suara mengenai kritikan dan saran yang ditujukan kepada pejabat pemerintah dari masyarakat Jawa Timur. Dalam website kami pun menyediakan fitur like dan komentar agar masyarakat juga bisa berdiskusi satu sama lain. Suara dengan like terbanyak akan kami sampaikan kepada pihak pemerintah yang bersangkutan. Suara-suara dari kalian sangat berarti untuk mengubah Indonesia menjadi jauh lebih baik. Jadi di web kami bisa ngirim suara terbaik. Ini untuk masuk login usernya. Diisi dulu nama yang akan username-nya yang akan lalu password. Ini diisi kontak person yang bisa dihubungi. Lalu mengupload foto. Bisa langsung login dengan user dan password tadi yang sudah didaftarkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wilita Asmara. Ya, saya akan melanjutkan dari teman saya. Terus ini ada masuk ke user. Setelah sukses menyimpan, kita masuk ke profil saya. Nah, profil saya ini
tentang kita sendiri, terus ini bisa diedit profil. Terus setelah itu ada ini, dicoba dulu, Pak. Ini coba update ya, Pak ya. Coba dirubah passwordnya. Oh, misalnya coba ini ngubah username. Nah, ini muncul udah Itu kok berubah. alertnya kok komentar berhasil dibalas. Kan update profil. Terus itu kenapa ada Visual Studio Installer itu? Oh iya, Apa itu? Oke, lupa dilanjut aja. ini Pak, belum dihapus. Jadi ini juga bisa diubah namanya, misalnya Alvina Nabila. Langsung terlihat ini bisa diubah seperti itu. Terus selanjutnya masuk ke ini, kolom komentar. Nggak ada komentar. Iya, Pak. Nah, nanti tuh di web kami tuh ada konten-kontennya. Nah, setiap konten itu bisa kita like, terus bisa dari masyarakat-masyarakatnya itu bisa komentar di situ, Pak. Jadi kemungkinan kalau kurang bagus apa gimana, itu bisa dikomen di situ. Ya ini soalnya belum di komentar gitu Pak, belum ada yang komentar. Coba dikomentarin. Ya buka berita dulu sebentar. Misalnya ini. Ayo. Masih error. Oh iya kok belum lengkap. Oh ini komentarnya. Ini bisa isi nama, misal isi nama, misalnya komentar kurang baik gitu ya Pak. Sekian komentar. Nah ini komentar sudah. Coba dilihat di ini muncul di sini Pak. Ya, kok nggak ada? Oh, Pak, udah. Di situ ada satu, tapi nggak ada. Oh, iya. Ya, maaf nanti diperbaiki lagi. Oke, silakan dilanjutkan. Kemudian masuk ke laporan saya.
Laporan saya, Vina. Ya, ini laporan saya. Nah, itu bisa buat ini, Pak. Bisa buat suara gitu, Pak. Kalau misalnya buat ngelaporin apa gitu. Coba buat suara, misalnya judul artikelnya coronavirus. Terus kategorinya saya pilih ini. Terus ini tuh harus kayak upload fotonya tuh kayak bukti, misalnya ada di artikel mana itu, terus kayak ini loh yang dikomentarin gitu loh, Pak. Ya. Coba terserah aja ya, Pak ya. Sama isi beritanya. Itu misalnya ini tuh isi beritanya. Misalnya COVID-19 itu misalnya coba dipublish. Nah ini juga bisa diedit. Misalnya diedit lagi, diubah gitu. Kalau nggak gitu ini juga bisa dihapus juga kalau misalnya usernya mau unsend nggak jadi gitu. Terus buka ini apa, halaman adminnya. Mungkin admin. Nah ini di halaman admin ini dashboardnya kayak gini. Ini tuh kayak tanda kalau misalnya ini apa, berita ini tuh udah dilihat berapa orang, ada 80 view dan terus seterusnya. Situ ini tadi yang barusan coronavirus sudah muncul di sini. Setelah itu ini di pos suara di admin ini juga bisa diedit. Misalnya apa ada suara dari orang-orang yang kayak kata-katanya nggak layak atau kata-katanya kotor, langsung dihapus dari admin. Dan ini langsung dihapus itu. Lalu di kategori ada kategorinya juga. Nah ini di kategori ini juga bisa ditambahin, misalnya ada apa ya, berita terbaru kategorinya kayak baru gitu yang lagi booming, itu bisa ditambahin kategori biar orang-orang tuh biar berita apa suara-suaranya tuh jadi satu gitu. Interupsi, waktunya sudah habis, belum bisa ditutup. Oh ya, sekian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf. Oke, terima kasih. Makasih. Silakan lanjut. Kelompok saya, Pak. Silakan. Pak, sudah terlihat? Sudah. Oke. Silakan dibuka, Mbak Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok saya, dengan saya Elsa Dwiandayani, NIM 19051397035, lalu Imam Arif Al-Bayhaqi dengan NIM 19051397006, dan Novan Ari Pradana dengan NIM 19051397013. Di sini kami membuat sebuah sistem informasi monitoring asesmen siswa yang merupakan sistem yang memberikan informasi laporan kegiatan siswa berupa hasil dan informasi secara online untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas penyampaian informasi. Lalu di sini tertera halaman indeksnya. Yang pertama untuk bagian berandanya, kelompok kami mengambil judul aplikasi yaitu Sistem Informasi Monitoring Asesmen Siswa untuk SMP Negeri 2 Babat. Dan untuk bagian bawah sendiri, di sini terdapat beberapa artikel.
Lalu kemudian lanjut di bagian pengumuman. Sesuai dengan namanya di sini, yaitu pengumuman, maka kami menampilkan beberapa pengumuman yang sebelumnya telah disunting, lalu diposting pada tanggal yang sudah tertera di sini, seperti pada 7 Maret 2021. Lalu kemudian di bagian bawah sendiri terdapat kolom penilaian untuk pengumuman. Nah, di sini kami bisa meninggalkan komentar dengan beberapa saran, lalu bisa memberikan bintang dan submit. Lalu kemudian ada halaman tentang kami. Di tentang kami terdapat tentang informasi anggota kelompok seperti yang tertera dan disertai dengan nomor NIM. Lalu yang terakhir di sini ada hubungi kami. Di sini kami bisa menanyakan sesuatu yang belum dipahami pada aplikasi yang ditampilkan dengan memasukkan beberapa data yang diminta. Lalu bisa dilanjutkan oleh teman saya, Imam. Dilanjutkan Novan ya. Oh ya, ya mohon maaf sebelumnya. Sekarang, nah tolong bisa dimasukkan Mas Abil akses dari adminnya. Ya, di sini tertampil dari navbar sidebarnya terdapat ada fitur dashboard, master data, absen guru, nilai. Bisa di-scrollkan Mas Abil. Nilai, pengumuman, dan grafik. Nah, kemarin dari kelompok kami mendapatkan PR bahwa bagaimana caranya agar user mudah untuk melakukan men-CRUD-kan urutan dari data-data sesuai perintah yang diberikan. Dan di sini kami sudah membetulkan di sini untuk urutan pertamanya yaitu ada data mapel, data guru. Untuk di data mapel mungkin bisa dibantu melihatkan Mas Abil. Oke. Nah, di sini di data mapel terdapat nama mata pelajaran sesuai pilihan-pilihan, sesuai guru yang mengajar tersebut. Sekarang mungkin bisa ditambahkan contoh data mapel. Mungkin apa gitu Mas Abil? Halo, Mas Abil? AFK kayak. Halo Mas Abil? Jaringannya bermasalah ya, Pak? Mungkin ke data gurunya Mas Abil atau itu bisa dilanjutkan ke data guru. Itu. Ya. Oke. Untuk di data guru dan selanjutnya di kelompok kami kemarin mendapatkan PR mungkin bahwa di ekspor Excel ataupun import Excel-nya itu masih belum tersambung hingga muncul kode error. Mungkin di sini bisa diperlihatkan Mas Abil untuk ekspornya seperti apa, nanti bisa ditampilkan datanya dari Microsoft itu, data Microsoft Excel-nya. Nah, di sini udah tertampil data dari Microsoft Excel-nya untuk guru yang mengajar, terus lalu ada nomor induk gurunya dan juga jenis kelamin dan juga ada mata pelajaran yang diajar oleh guru tersebut. Mungkin Mas Abil bisa balik ke halaman ininya. Nah, untuk di data kelasnya hampir sama seperti data guru dan data mapel. Bisa dilihatkan Mas Abil. Diperlihatkan saja Mas Abil.
Oke, sudah. Untuk data jadwalnya, siswa? Oke. Ya, untuk selanjutnya di data user, jelas Mas Abil, di data usernya. Oke, di sini terdapat ada pilihan 4 user pengguna, yaitu ada admin, guru, siswa, dan juga operator. Nah, di sini admin dan operator itu mempunyai apa ya? Mempunyai aturan yang sama. Jadi untuk aturan CRUD-nya itu hampir sama, dan tampilan Windows-nya seperti ini nanti. Untuk adminnya nanti muncul halaman dashboard, master data, data user, guru, nilai, pengumuman, grafik. Begitupun juga dengan dari akses user operator tersebut. Nah, ini kan dari user admin atau operator. Mungkin selanjutnya bisa dimasukkan ke user guru atau siswa, Mas Abil, monggo. Di guru dulu, Mas Abil. Mas Abil, bisa dimasukkan ke akses data guru atau enggak, Mas Abil? Mohon maaf, Bapak, dikarenakan di rumah kondisi situasinya enggak stabil. Ya. Ya, di data gurunya nanti tertampil halamannya seperti ini, yaitu di dashboard itu untuk di absennya. Mungkin bisa diabsenkan lagi, Mas Abil? Apakah bisa? Oh iya, tidak bisa 2 kali ya. Untuk absennya itu hanya bisa dilakukan sekali dalam kurun waktu sehari. Mungkin bisa dilanjutkan, Mas Abil, ke itu halaman jadwal mungkin. Nah, untuk di jadwal tertampil seperti ini. Jadi untuk jadwal guru mengajarnya itu ada hari sesuai guru tersebut mengajar, yaitu ada hari, kelas, jam mengajar, dan ruang kelas. Nah, di sini tidak tertampil mata pelajaran, dikarenakan untuk mata pelajarannya ini akan masuk dan tampil pada halaman admin ataupun juga halaman user sebagai siswa. Oke, untuk nilainya Mas Abil bisa dilihatkan. Nah, di nilainya di sini terdapat deskripsi predikat, yaitu terus entry nilai ulangan, entry nilai sikap, dan juga entry nilai rapot. Untuk deskripsi predikatnya seperti ini. Oke, sekarang masukkan entry nilai ulangan, Mas Abil. Nah, di sini terdapat entry nilai ulangan. Nah, Mas Abil bisa ditambahkan datanya. Mungkin contohnya anak Nopan bisa ditambahkan nilainya. Oke, bisa di-save. Oke, setelah selesai, sekarang lanjut ke nilai sikap atau nilai raport. Kurang lebihnya untuk fitur CRUD-nya hampir sama di sini, seperti itu. Dan terakhir di nilai raport, Mas Abil. Oke, nah di sini saat kita menginputkan nilai, di sini akan terdapat predikat sesuai takaran dari predikat tersebut. Jika misalkan kita mendapatkan nilai 80 atau berapapun itu, nilai tersebut akan menyesuaikan dengan predikat yang kita dapatkan. Misalkan kita
dapat nilai 70 akan mendapatkan predikat C. Begitupun juga nilai yang lain. Oke, bisa di-save Mas Abil? Ya, selanjutnya kita masuk ke daftar ke akses user siswa. Mohon maaf. Mungkin bisa langsung dilanjutkan untuk Mas Abil, monggo. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan untuk akses siswa. Login. Kemudian untuk yang pertama, di sini siswa dapat melihat jadwal apa yang tersedia. Di sini kami baru menginputkan satu jadwal, yaitu pada hari Senin, mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian di ulangan tadi sudah diinputkan 80-85 sampai dengan UAS-nya ini. Kemudian ada sikap. Sikap ini ya untuk range nilainya ini hanya dari 1 sampai dengan 4. Jadi 1 itu kurang baik, 2 itu baik, 2 itu cukup baik, 3 baik, dan 4 sangat baik. Dan untuk raport, dan kebetulan untuk bagian raport untuk pembacaan nilai sikapnya ini belum terbaca karena kami belum lengkap dalam pengkodingannya. Dan di sini baru tertera untuk nilai pengetahuan dan keterampilannya saja. Seperti ini. Sih, kemudian kita masuk ke operator. Interupsi, waktunya sudah selesai, Mas Imam. Sudah selesai ya? Ya, udah, makasih ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dilanjut. Izin presentasi, Pak. Silakan. Apa sudah keluar? Sudah. Oke, sampun. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan webcam NIM 004. Saya Nimade Widyasanti, NIM 002. 2 orang aja? Ada satu lagi, Pak. Yang satunya Immanuela Gloria Agnes Natalia, NIM 032. Oke, saya akan mempresentasikan. Ini halaman indeksnya. Sekarang saya klik sign up. Untuk username-nya saya memasukkan email, passwordnya, registrasi berhasil, silakan login. Sekarang saya akan login email. Login berhasil dan masuk tampilan home. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, jadi ini sudah login sebagai user. Ini adalah halaman lainnya. Lanjutkan. Bisa di-scroll ke bawah. Ini jasa yang kami sediakan. Terus ya, dibuka
kunjungi halaman salah satu. Ini ada artikel. Bisa dikembalikan. Bawa lagi, terus ke slide selanjutnya. Raport as. Ini ada penjelasan tentang web kami dan juga fun fact-nya. Nama perusahaan, terus tujuan perusahaannya juga ada di halaman About Us. Terus di bawah, di bagian footer, bagian footernya itu ada sosial media yang terhubung dengan web kami. Ya, bisa di logout mungkin. Sekarang saya akan mencoba fitur forget password-nya. Sini saya akan memakai akun email saya yang satunya. Masukkan email yang akan di-reset. Lalu klik reset. Reset password akan saya akan masuk akun Gmail-nya. Ada notifikasi dari email tentang reset password. You request password reset, please klik this link. Akan masuk halaman reset. Di sini saya akan memasukkan password baru. Lalu update password. Password berhasil diperbarui. Saya akan masuk ke bagian sign in-nya. Saya masuk dengan akun email yang passwordnya sudah diperbarui. Loginnya berhasil. Oke, sekarang saya akan log out. Itu tadi untuk login user. Sekarang saya akan login untuk admin. Sign in adminnya saya menggunakan akun perusahaan. Login berhasil. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya di sini Immanuela Glorious Natalia, NIM 032. Saya akan menjelaskan admin. Di sini di admin ada home yang terdapat menu daftar user, daftar admin, sama kekuasaan user. Daftar user ada daftar user yang sudah daftar. Di sini passwordnya sudah admin kebalikan. Passwordnya udah diacak, jadi adminnya nggak bisa tahu passwordnya. Terus di sini juga bisa ngehapus akun dari admin. Terus di daftar admin juga sama. Kepuasan user. Di sini terdapat tadi yang menu kepuasan user, ada yang puas, cukup, dan kurang. Sekian dari kami. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk presentasinya. Mungkin bisa langsung lanjut ya.
Ini cara mematikannya gimana ini? Udah. Terima kasih. Izin share screen, Pak. Silakan. Oke, ini apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke. Ini dari kelompok saya itu ada saya sendiri, Hafid, NIM 027, lalu ada Taufik, NIM 019, lalu ada Ade Neviani, NIM 018, ada Fariza Nurhama, NIM 036. Oke, di sini saya akan mulai. Sebentar. Kelompok ke-9 ya? Atau terakhir? Iya, Masih ada satu. 9. Belum ada satu lagi, Masih Pak. ada satu lagi. Oke. Tolong diulang tadi siapa aja tadi? Ya, di sini ada Hafid Ahmad Fauzan, NIM 027, lalu ada Taufik Nur Rahman, NIM 019, lalu ada Ade Neviani, NIM 018, lalu ada Fariza Nur Rahma, NIM 036. Oke, bisa dimulai, Pak, ini. Bisa silakan. Ya, oke, saya mulai dari admin dulu. Di sini sudah required, jadi kita harus memasukkan terlebih dahulu, dan ketika passwordnya salah juga akan tampil, ketika username-nya salah juga akan tampil, baru ketika benar baru kita bisa login. Oke, di sini terdapat pertama ada dashboard, di sini terdapat total jumlah mahasiswanya, jumlah tester, sama jumlah produk yang sudah diupload. Di sini terdapat user satisfying survei-nya. Di sini terdapat ini, ada yang kurang sukanya ada 2, yang cukup 4, dan yang sangat suka ada ini. Lalu untuk college student ini fungsinya cuma ada set sama cetak data PDF. Di sini kita bisa tes, misal di sini, oke, di sini sudah live search. Ini untuk password tidak ditampilkan, lalu di sini ada fungsi untuk hapus. Misal di sini saya akan menghapus di sini persatu. Muhammad Nadir, dan itu akan terhapus. Lalu di sini terdapat fungsi cetak data PDF. Bisa dilihat di sini. Maaf, ada update ternyata. Kita bisa cek. Nah, akan tertampil seperti ini. Ini karena tadi belum ada fotonya. Kalau sudah ada fotonya akan tampil seperti ini. Oke, saya kembali lagi. Untuk sini terdapat tester. Lalu di tester fungsinya juga sama, cuma ada fungsi tambahan untuk tambah akun. Kita bisa coba ketika kita akan lanjut registrasi, akan disuruh mengisi. Misal saya di sini akan mengisikan website monitoring. Pelengkapnya, misal emailnya website monitoring100@gmail.com. Passwordnya 123. 123. Oke, ketika itu kita bisa registrasi. Nah, di sini user baru telah ditambahkan. Lalu ketika kita cek di sini, maaf Pak, ini ada sedikit error. Harusnya masuk di sini ada inbox-nya ketika dia sudah mendaftar. Lalu untuk produknya itu di sini akan tampil seperti ini bersama gambarnya. Lalu fungsinya sama. Untuk admin cuma itu, akan dilanjutkan pada tabel portal. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai halaman portal. Di dalam halaman portal ini terdapat
seperti semacam tagline, tapi kami membuat tagline tersebut lebih panjang. Kemudian di bawahnya ada pengertian mengenai apa sih Emon itu, yaitu website yang tempat untuk mengumpulkan produk-produk dari D4 Manajemen Informatika itu. Terus kemudian kalau mau login bisa mencet di sini student sama testernya. Mungkin bisa agak ke bawah. Di bawahnya ini merupakan sejarah bagaimana ini Emon ini bisa terbentuk seperti itu. Dan kita akan masuk ke login mahasiswanya. Nah, di sini ketika kita mengetikkan email yang tidak sesuai, yang sign up. Ya udah, yang sign up ini harus mengisi nama depannya, nggak boleh kosong, dan nama belakang, password, repeat password, emailnya harus sesuai, ada @-nya. Kemudian kita klik sign up. Nah, di sini juga ada user yang sudah ditambahkan tadi. Kemudian kalau untuk sign in sendiri, kalau ini kosong nggak bisa, atau mengetikkan emailnya nggak sesuai dengan penulisan yang benar juga nggak bisa. Passwordnya, kalau misal passwordnya salah juga nggak bisa. Akan masukkan password dan email yang sudah terdaftar. Ini ada keterangan email atau password salah. Setelah login akan masuk ke homepage. Di sini namanya di sini sesuai yang login tadi. Kemudian di sini terdapat koleksi studentnya, ada produknya, sama jumlah testernya. Agak ke bawah. Nah, di bawahnya ini ada produknya yang login Hafid tadi, yang telah diupload. Terus di sini juga terdapat komennya dari tester. Di sini juga muncul skor yang telah diberikan tester. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi saya lanjutkan di sini. Di sini bisa edit profil, jadi bisa diubah namanya atau NIM di sini. Terus jurusannya juga bisa diisi. Dan bisa ngisi alamat. Terus kemudian kota asal sama nomor HP. Terus bisa masukkan foto juga. Baru di save. Kemudian sudah muncul fotonya. Terus bisa lihat my product. Oke, di sini my product kosong dikarenakan ini user yang baru mendaftar, jadi dia masih belum mengupload sama sekali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Taufik. Nah, sendiri sini untuk upload, belum ngupload kita bisa menambahkan nama dari grup atau tim name, dan bisa menambahkan member, kita bisa maksimal 3.
Baik. Nah, untuk judulnya, kita kasih judul The. Nah, untuk foto sini itu ada maksimal 5 foto, kita bisa mengupload Airbase 5. Ini kita akan upload 3. Hebat. Nah, selanjutnya kita menuliskan deskripsi produknya. Nah, ini akan muncul pada My Product dan total produknya itu sudah ada. Ini bisa edit, ya, bisa edit dan skornya ini masih 0 karena belum ada yang menilai. Nah, ini bisa edit profil kalau umpamanya ada ingin memperbarui judul, nama, dan menghapus foto. Nah, selanjutnya ini untuk menghapus. Kita bisa update member. Nah, selanjutnya kembali ke indeks. Nah, ini muncul ada jumlah produknya nambah 1 yaitu 9 dan itu sudah tampil situ. Search-nya ini juga berfungsi. Misal filmi. Airbase ini sudah. Kemudian kita bisa view produk, view project. Ini juga bisa. Plugin actionnya ya juga berfungsi. Nah, ini adalah tampilan dari detailnya. Oke, mungkin untuk tampilan dari mahasiswanya, untuk fungsi-fungsinya juga baru itu, cukup itu. Lalu kita akan lanjutkan ke fungsi ke tabel tester. Kita akan logout terlebih dahulu. Interupsi Mas Afid, waktunya sudah habis. Baik, terima kasih. Habis ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Terima kasih. Oke. Izin presentasi, Pak. Ya, silakan. Sudah muncul. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang web kami yang berjudul Sinfocus. Perkenalkan, nama saya Tania Nastika Putri Mosa, NIM 1905 1397026. Saya Alfira Ridwani, NIM 19051397007. Saya Nurulan Cahyani, NIM 1905311970010. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai Sinfocus, yaitu Sistem Informasi Kesehatan UNESA. Pada halaman pertama, akan muncul tampilan seperti ini. Sinfocus sendiri berfungsi sebagai menjelaskan tentang sebuah sistem informasi yang melayani kondisi kesehatan sivitas akademik UNESA yang memiliki gejala. Jadi mahasiswa, dosen, atau warga UNESA yang mengalami gejala bisa melaporkan di Sinfocus UNESA untuk mendapatkan pelayanan. Di Sinfocus UNESA, pada bagian home ini terdapat tulisan selamat datang, kemudian ke bawah akan menampilkan mengenai tentang web Sinfocus ini, kemudian di bawahnya lagi akan ada menampilkan nama tim kami, di bawahnya lagi akan menampilkan alamat dari Universitas Negeri Surabaya dan alamat serta telepon yang bisa dihubungi. Kemudian Sinfocus UNESA pada halaman indeks memiliki fitur home login registrasi kontak. Sekarang kita akan masuk ke menu registrasi. Yang pertama kita akan mengisikan username. Username kita akan menulis dengan coba. Passwordnya user 12345. Nama lengkapnya kita menggunakan coba-coba. Emailnya menggunakan coba Gmail. Kemudian levelnya sebagai user. Lalu kita akan register. Nah, kemudian data akan tersimpan di database. Kemudian kita akan masuk ke halaman kontak. Pada halaman kontak akan ditampilkan lokasi dari Universitas Negeri Surabaya dan yang di bawahnya menunjukkan telepon dan email yang bisa dihubungi untuk mengakses Sinfocus UNESA. Kemudian kita akan masuk pada login. Masukkan username tadi coba, kemudian passwordnya user 12345. Login. Nah, pada pertama halaman user akan tampil halaman seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Saya akan melanjutkan. Ketika user sudah login, maka selanjutnya adalah pengisian form. Langsung saja kita isi. Setelah mengisi gejala dan tanggal sakit, kita akan mengupload surat dokter. Kepuasan. Di sini user akan diminta untuk memberi penilaian. Ada 3 jenis penilaian: memuaskan, cukup, dan kurang. Ini caranya cukup diklik emotnya saja. Jika berhasil, maka langkah selanjutnya adalah logout.
kembali ke halaman indeks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Tania. Baik, langsung saja kita ke halaman admin, kita login terlebih dahulu. Kita masukkan username-nya Tania. Masukkan passwordnya, langsung login. Nah, di sebelah kiri ada 3 menu, ada home, data users, sama data survei. Data user dibagi menjadi 2, ada tampil data dan tambah data. Tampil datanya coba diklik. Nah, ini merupakan tampilan tampil datanya. Untuk tambah data bisa diklik. Semisal kita masukkan NIM-nya 12345678990. Nama mahasiswanya coba-coba. Jenis kelaminnya laki-laki. Pilih jurusannya informatika. Kita simpan. Berhasil menambahkan data. Untuk edit juga bisa. Kita mengubah. Kita misal mengubah untuk jenis kelaminnya. Kita klik simpan. Dan berhasil. Untuk menghapus juga bisa fiturnya. Diklik OK. Data akan berhasil terhapus. Selanjutnya untuk data survei. Untuk data survei ada tampil data. Maaf sebelumnya kalau misal background-nya belum terubah, soalnya udah saya ubah tapi tetap nggak mau ganti. Terus untuk tambah data sama aja seperti data mahasiswa. Untuk NIM mungkin bisa dimasukkan 1, 2, 3. Mahasiswanya coba-coba. Alamatnya Tuban nggak apa-apa, ya Gresik. Kondisi tubuhnya demam. Mulai sakitnya misal hari ini. Klik simpan. NIM sudah terdaftar, mungkin bisa digunakan NIM yang lainnya. Kondisi tubuhnya pusing. Kita klik simpan. Nah, data berhasil. Untuk edit pun juga sama. Kembali saja, hapus juga kita coba hapus ya. Nah, berhasil menghapus data, kembali. Lalu kita logout saja. Akan kembali ke tampilan utama. Sekian dari presentasi kami. Mungkin ada yang ditanyakan? Itu tadi aja sih. Kurangnya di yang survei tadi nggak ada sidebar-nya ya, hilang. Iya, iya Pak. Udah cukup sih, nggak apa-apa. Iya, kasih Pak. Sekian dari kelompok kami. Apa ada salah kata? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah selesai semua ya ini ya. Bapak. Oke. Dan ini pertemuan terakhir ya. Jadi sebelum ditutup, saya minta maaf sekali lagi kalau dalam pertemuan selama ini saya ada kesalahan gitu ya. Saya mohon maaf kalau ada entah dari kata-kata saya atau perbuatan yang kurang berkenan, saya minta maaf untuk teman-teman semua ya. Dan terima kasih sudah presentasi tugasnya semua. Jadi udah oke semua sih. Jadi tapi ada beberapa kelompok tadi ya yang masih kayaknya progresnya nggak jauh dari presentasi yang awal kemarin itu sih. Cuma ada beberapa yang udah ditambahin gitu ya. Jadi maksudnya tambahnya udah jauh atau improvementnya itu udah banyak. Nah, tadi udah hampir semua udah oke kok. Jadi ya tadi paling ada yang ya memang nggak apa ya, skopnya dari aplikasinya beda-beda ya. Jadi mungkin emang ada yang skopnya lebih susah, itu ya wajar. Cuman kalau dari tadi ya, dari presentasi yang terlihat paling siap kelompoknya, kelompok 4 tadi. Siapa tadi kelompok 4? Itu ya, jadi presentasinya udah mateng. Jadi webnya sudah di-deploy juga. Terus ya penguasaan materinya juga bagus ya. Tapi yang lain juga nggak kalah bagus, jadi hampir rata-ratanya nilainya bagus semua sih. Cuman ya tadi ada kelebihan aja karena dia udah di-deploy ke Heroku gitu ya. Jadi buat yang lain mungkin kalau emang sudah ready aplikasinya, ada beberapa yang menurut saya tadi udah oke ya, cuman belum di-deploy aja ya. Sebenarnya itu inisiatif aja ya, jadi emang nggak diwajibkan untuk deploy, cuman kalau udah di-deploy kan lebih bagus. Itu salah satu inisiatif ya, mungkin bisa nambah nilai juga. Oke, mungkin itu aja dari saya karena jamnya sudah habis dan harus presentasi kelas berikutnya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau selama ini ada kesalahan dalam penyampaian maupun perkataan atau perbuatan dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Oke, saya akhiri. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.